Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Jamaah sidang salat subuh Masjid Hakul Yakin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bersilaturahim bersama-sama untuk bertujuan menuju dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam kita selalu tercurahkan kepada beliau dan Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kemudian cahaya warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpancar dalam perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, ketetapan kita dan di dalam lahir dan juga di dalam batin kita. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala, beliau menyampaikan bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala tidak keluar dari 4 jalan. Ada 4 jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah zikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang dimaksud bukanlah zikir yang hanya sekedar terucap di lisan, bukan. Fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah kepadaku, azkurkum. Aku akan menyebutmu. Jadi kalau ingin diri kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berzikir. Akan tetapi zikir ini bukan hanya zikir lahir, tapi juga zikir batin. Banyak kita berzikir tapi batinnya tidak berzikir. Banyak orang berzikir lahir saja tapi batinnya tidak berzikir. Dan yang kita ributkan apa? Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, azkurkum. Aku akan mengingatmu. Aku akan mengingat kalian. Kita mengingat Allah atau mengingat manusia? Terkadang kita baru sholat ini. Sholat itu mengingat Allah. Selesai sholat, imamnya mengatakan Astaghfirullahaladzim dengan mic yang lantang, mengajak bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. Zikir berjamaah ini nggak sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti apa? Kita berzikir mengingat Allah atau yang diingat orang lain, kesalahan orang lain. Artinya kita belum mengingat Allah, yang kita ingat adalah kesalahan orang lain. Demikian juga sebaliknya. Ketika kita ikutnya zikir yang berjamaah, terus ada imam diundang ke sebuah masjid. Nah, imamnya berbeda dengan kita. Akhirnya apa? Imamnya sholat, setelah sholat nggak zikir dia. Wah, ini nggak zikir berjamaah ini, sudah beda dengan kita, nggak diundang lagi. Sekarang kita berzikir ini mengingat Allah atau mengingat kesalahan orang lain?
Ini mengingat Allah. Kalau hati kita bersih, mau berzikir berjamaah, mau zikir sendiri-sendiri, sama-sama berzikir, sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika sama-sama ingat kepada yang menciptakan, dia akan merasakan keberadaan sang pencipta tersebut. Ini kita. Maka zikir itu zikir lahir dan zikir batin. Kalau sudah berzikir tapi yang diingat orang lain, yang diingat masih makhluk, artinya belum berzikir. Artinya belum berzikir. Maka fadzkuruni azkurkum. Kira-kira Rasulullah dulu saat hidup, beliau itu hanya menyampaikan seperti ini. Kalau zikir setelah sholat itu baca astagfirullah. Setelah astagfirullah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 33 kali. Sudah laksanakan ya setiap selesai sholat gitu. Rasulullah enggak mencontohkan. Atau Rasulullah justru mencontohkan, zikir beliau terdengar kemudian disimpan oleh para sahabat dalam ingatannya, dipraktekkan. Kira-kira yang mana? Dua-duanya. Tapi Rasulullah tidak membatasi itu. Karena apa? Ini perintahnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, fadzkuruni azkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian. Perintah untuk berzikir mutlak, artinya mau bersama-sama silahkan, mau sendiri silahkan, mau dilantangkan silahkan, mau disirkan silahkan. Yang jelas berzikir, mengingat Allah. Mengingat Allah. Ketika sholat, ini kita niat sholat. Usolli fardhus subhi raka'ataini ma'muman imaman mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Atau cukup di dalam hati. Niat. Pelafatan dalam niat itu adalah menekankan, sebagai bentuk penekanan dari isi di dalam hati. Ada anak kecil yang bisa langsung bicara? Ada. Tapi hanya 4 orang. Salah satunya Nabi Isa. Bisa yang langsung bicara? Tidak bisa. Waktu kecil baru lahir procot, itu dia lapar, nangis bahasanya. Enggak nangis, ayahnya sedih, orang tuanya sedih. Waduh, enggak bisa ngomong ini, kan gitu. Jadi baru lapar dia nangis, BAB dia nangis, kepanasan dia nangis, kedinginan dia nangis. Artinya bahasa anak kecil itu tangisan. Setelah itu baru kemudian dia bisa mengungkapkan sedikit-sedikit, mama, papa, baba, ayah, ibu. Kemudian baru mulai bisa ngomong, mengungkapkan isi hatinya. Ini artinya bahwa niat itu dilafalkan untuk menekankan isi hati. Tidak dilafalkan tidak apa-apa. Yang jelas ada di dalam hati niat tersebut. Maka kemudian setelah itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, artinya selain Allah kecil. Bukan. Selain Allah tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takbir itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, selain Allah enggak ada. Selain Allah tidak ada. Dan kemudian setelah takbir, makmumnya di belakang. Atau kita sholat di Masjidil Haram lah, atau di Masjid Nabawi. Kita banyak yang berbeda di sana dalam praktek fikihnya. Allahu Akbar, di samping kita madhabnya Maliki. Kita karena orang Indonesia, baru umroh, baru haji, sudah takbir Allahu Akbar. Loh, kok tangannya nggak diangkat gitu kan? Ini Allahu Akbar atau aku yang akbar? Harusnya setelah takbir itu sudah lupa dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zikir.
Dilanjutkan lagi setelah baca doa iftitah imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makmumnya di belakang, astagfirullah, ini imam kenapa bismillahnya kok dijaharkan? Padahal menurut tuntunan Rasulullah itu bismillahnya itu sir. Ini mau sholat atau mau ujian praktek sholat? Atau sebaliknya, imamnya alhamdulillahi rabbil alamin, bismillahnya pelan. Makmum yang di belakang, astagfirullah, ini imam bismillahnya nggak dibaca, kurang satu al-fatihahnya nggak sah. Ini kita mau menghadap Allah atau mau ujian? Ini zikir. Ini zikir. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu pancaran yang nampak adalah amal soleh. Jadi kalau kita sholat, yang masih kita nilai orang yang di samping kita atau imam yang di depan kita, atau praktek sholatnya orang lain, itu artinya sholat kita belum masuk pancarannya, tidak melahirkan pancaran, yaitu pancaran amal soleh. Pancaran amal soleh. Dan perlu diketahui bahwa apa? Setiap di diri kita ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikati." Tidaklah seorang pun di antara kalian melainkan didampingi bersamanya korin. Korin itu pendamping. Minal jinni, dari golongan jin. Wa minal malaikati, dan korinnya dari malaikat. Di redaksi lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa korin minal jinni, jinnya itu diganti dengan syaitan. Dan setan itu bagian golongannya golongan jin. Jadi benar, pendamping kita ini ada yang setan, ada yang malaikat, gitu kan? Wa iyyaka ya Rasulullah, engkau juga wahai Rasulullah? Iya, aku juga, kata Rasulullah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepadaku sehingga apa? Sehingga korinku tadi masuk Islam. Jadi satu-satunya setan yang masuk Islam adalah pendampingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bukan setan lagi. Nah kalau kita, Al-Fakir dulu pernah, waktu pertama kali balik, kemudian pindah ke Jakarta, jadi imam, di belakang itu mertua. Saya baru nikah. Nah waktu jadi imam, waladhdallin, amin. Wah bacaan saya enak nih. Itu jadi imam. Itu jadi imam. Jadi imam itu ada ujiannya, ada setannya juga. Jadi makmum juga ada setannya. Amin, kita sudah nyiapkan, kami sudah nyiapkan mau baca ayat ini nih. Oh, ada mertua di belakang, kan gitu. Ini mau nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala atau mau nyembah mertua? Itu terjadi. Setelah itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Diam saya. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas lupa. Yang diingat cuma Al-Ikhlas. Yang disiapkan itu hilang. Ya alhamdulillah masih ditegur seperti itu. Masih ditegur seperti itu. Maka di sini itu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pancarannya adalah amal soleh, sedangkan buahnya adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ahli zikir itu berbeda. Ahli zikir berbeda dengan yang tidak ahli zikir. Ahli zikir itu berbeda dengan bukan ahli zikir. Kemudian yang kedua adalah berfikir.
Allah membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya adalah akal dan hati nurani yang bisa digunakan untuk berpikir. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepadamu ayat-ayatnya, tanda-tandanya. La'allakum tatafakkarun, agar kalian berpikir. Berpikirnya dalam apa? La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Agar kalian berpikir tentang dunia dan akhirat. Bukan la'allakum tatafakkaruna fid dunya. Bukan dunia saja, bukan akhirat saja. Tapi berpikir tentang dunia untuk akhirat. Artinya akhiratnya juga dipikirkan. Nah, sekarang banyak. Di masa sahabat juga ada. Ada yang memikirkan akhiratnya saja. Akhirnya dia lebih memilih apa? Lebih memilih sehari-hari dia puasa. Setiap hari puasa. Setiap malam tahajud gak tidur. Dan juga gak mau nikah. Tapi Rasulullah mengatakan, aku puasa, aku juga berbuka. Aku juga menikahi wanita, kata Rasulullah. Aku tidur juga aku bangun. Rasulullah di awal-awal itu beliau beribadah terus. Setiap kali turun wahyu beliau ulang baca dalam sholat malam dan gak istirahat. Akhirnya disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar ada waktu istirahat, ada waktu untuk ibadah. Akhirnya Rasulullah mengikuti saran dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar gak banyak orang yang seperti itu nanti mengikuti Rasulullah seperti itu. Mengikuti Rasulullah. Itu Rasulullah, jangan kita bayangkan ibadahnya Rasulullah, berfikirnya Rasulullah itu seperti kita. Itu berbeda. Karena Rasulullah dituntun oleh wahyu. Jadi di sini berpikir tentang dunia dan berpikir tentang akhirat. Apa pancaran dari berpikir? Pancaran dari berpikir adalah kesabaran. Kesabaran. Jadi kalau ada orang yang marah-marah itu nggak berpikir. Jadi tidak boleh marah. Gitu. Kalaupun marah harus karena Allah, berarti harus dibuat skenarionya. Jadi pura-pura marah. Pura-pura marah karena yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke zikir lagi. Kemudian buahnya adalah ilmu. Ketika kita berpikir itu akan melahirkan kesabaran. Setelah itu kesabaran, pancarannya, hasilnya adalah ilmu. Maka orang yang bersabar itu ilmunya akan banyak. Nah, di sini berpikir tentang apa? Ini saran saya. Jangan pernah berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Mantan Grand Syekh Al-Azhar, yaitu Syekh Abdul Halim Mahmud, dalam sebuah buku beliau mengatakan bahwa Allah itu sifatnya zahir, jelas, tidak butuh dicari. Sudah jelas Allah itu ada, tidak butuh pembuktian. Jadi bagi masyarakat yang bukan spesialisasinya untuk mempelajari Allah itu di mana, Allah itu seperti apa, ininya bagaimana, itunya bagaimana, nggak usah masuk ke ranah itu. Usia kita sebentar, mending kita sudah yakin Allah itu ada, bagaimana memahami syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diterapkan dalam kehidupan kita untuk bekal waktu kita ini. Waktu kita sebentar. Waktu kita sebentar. Apalagi kalau sudah ini masa pandemi ini kan, mau yang sepuh, mau yang muda, mau yang kecil, waktunya meninggalnya meninggal. Jadi di masanya Nabi Nuh dulu, itu ada seorang ibu menangis kepada Nabi Nuh. Kenapa? Karena anaknya meninggal di usia 300 tahun. Kok muda banget katanya. 300 tahun. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, akan datang nanti suatu masa yang umatnya usianya di kisaran 60 sampai 70 tahun. Kemudian ibu tadi mengatakan apa? Ya sudah, kalau seperti itu seandainya saya menjadi umat itu, maka 70 tahun
saya akan jadikan untuk ibadah saja. Untuk jadi apa? Zikir, untuk berpikir gitu kan. Tapi bukan mikirin orang lain. Mikirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Syafi'i pernah berkata juga, beliau, jadi kalau usia kita 70 tahun, itu 30 tahunnya tidur Bapak-bapak. 30 tahunnya tidur, gitu kan. Sisanya 40 tahun. 40 tahun untuk apa? Gitu kan. 20 tahun main-main dulu. Gitu kan. Baru sisa mungkin 10 tahun baru itu agak mencari Allah gitu kan. Ingin ibadah yang benar gitu kan. Setelah belajar ibadah yang benar, bukan ibadahnya sendiri yang dibenarkan, tapi ibadahnya orang lain yang disalahkan. Yang penting sudah mau sholat di Jakarta, itu Masya Allah. Sholat 5 waktu, itu sudah Alhamdulillah. Datang ke masjid, ya Allah sujud syukur kita. Sujud syukur. Nah sekarang kita masih sibuk untuk salah menyalahkan. Artinya kita belum berpikir, tidak bisa bersabar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menutup ilmu. Ini ada hijab. Hijab itu yang menutupi ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke hati kita. Salah satunya adalah membanding-bandingkan guru. Membanding-bandingkan guru. Setelah sholat, setelah zikir, kemudian ada ceramah, ada kajian. Setelah itu dilihat jamaah tadi, orang tadi melihat, oh, Ustadz ini nih nggak sama pemahamannya sama saya. Sudahlah, saya nggak mau. Karena artinya apa? Dia duduk di sini bukan untuk belajar, tapi untuk menguji. Jadi kita harus duduk di depan. Yang duduk di depan itu harus memang niatnya menuntut ilmu, mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang duduk di depan di sini, ini dulu yang duduk di sini, yang berdiri di sana, yang berdiri di sini, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan macam-macam. Dan duduk di sini jangan semena-mena. Karena dulu yang berduduk di sini Rasulullah, yang berdiri di sana Rasulullah, yang berdiri di mimbar ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dia mengajarkan bukan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia masuk ke dalam man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka ambillah tempat duduknya di mana? Di api neraka. Jadi yang duduk di sini ketika mengajarkan sesuatu, kemudian sesuatu itu justru bertentangan dengan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang duduk di depan mengamalkan apa yang disampaikan, yang duduk di depan sana itu dapat pahala, yang duduk di sini menanggung seluruh dosanya. Ada yang mau gantian, Pak? Jadi sebisa mungkin apa yang kita sampaikan ini benar-benar sudah otentik, kita pelajari, kita faham betul baru sampaikan. Itu berpikir. Sekarang tidak. Ditanya, sebentar ya, saya buka, saya nanya guru saya dulu, siapa gurumu? Mbah Google. Cari di Google, cari di YouTube, lihat potongan-potongan. Jawaban guru, ulama, jawaban ustadz, jawaban syekh, jawaban ini. Hanya cuplikan saja kemudian kita memfatwakan. Kita memberikan hukum. Jadi untuk urusan agama ini semuanya profesor. Semuanya profesor. Itu berpikir, itu bukan berpikir. Karena ini amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal Rasulullah yang menggantikan adalah para sahabat. Jadi tadi zikir yang sempurna, contohnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpikir yang sempurna, contohnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus kembali kepada Rasulullah. Kemudian sepeninggal Rasulullah, siapa yang mewarisi itu?
Para sahabat. Berapa jumlah para sahabat? Yang ikut haji wada kurang lebih 100.000. Artinya jumlahnya ratusan ribu. Berarti sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmunya Rasulullah, zikirnya Rasulullah, cara berfikirnya Rasulullah, ilmunya Rasulullah itu diwariskan kepada siapa? Kepada para sahabat. Sahabat jumlahnya ratusan ribu. Jadi sahabat yang ratusan ribu itu kalau dibentuk, disusun semuanya, lahir dan batinnya, itu sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seutuhnya. Artinya porsinya berbeda-beda. Porsinya berbeda-beda. Ilmunya Rasulullah sudah terpancar kepada diri mereka, baik ilmu lahir ataupun ilmu batin. Nah, kita fokusnya kepada ilmu yang lahir-lahir saja. Yang batinnya ini lupa. Yang batinnya ini lupa. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat meninggal, sepeninggal para sahabat yang menggantikan adalah murid-muridnya, yaitu tabiin. Para tabiin jumlahnya sudah jutaan. Artinya pancaran Rasulullah semakin terpancar sedikit-sedikit, misah-misah. Maka tidak ada yang sempurna sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa sekarang banyak orang mengatakan apa? Nggak ada, Rasulullah tidak seperti itu. Seolah-olah Rasulullah itu ada di diri dia saja. Bisa seperti itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Rasulullah itu cahayanya sudah terpancar. Tugas kita memungut. Dipungut itu sebanyak-banyaknya. Jadi kita banyak-banyakan memungut cahayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian kita masukkan ke dalam diri kita, baik lahir kita ataupun batin kita. Sehingga kemudian tampak pancaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tampak pancaran itu sesuai dengan porsi kita sebagai orang tua. Maka sosok orang tua yang memancarkan cahayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak, sosok anak yang memancarkan cahayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujian kita berat, Pak, sekarang. Berat bagaimana? Sekarang pendidikan kita adalah pendidikan kemunafikan. Kenapa bisa demikian? Nah, anak saya ini setiap hari Jumat itu tugas dari sekolahnya adalah bersih-bersih rumah. Harus laporan, pakai foto, pegang sapu, pegang cikrak, difoto. Klik, setelah difoto dikirim ke gurunya. Setelah itu cikraknya ditinggal. Ini apa tidak melahirkan kepada anak-anak kita bahwa anak kita nanti apa? Laporan ke guru. Kan sudah ada foto yang kemarin. Itu munafik itu. Jadi ujian kita sekarang mendidik dengan sistem pendidikan yang seperti ini agar nilai Rasulullah itu tetap ada di diri anak-anak kita, di diri kita. Nah, atau kita ngikut seminar, seminarnya pakai Zoom. Tugas dari kantor, wajib ikut seminar. Masuk pertama aktif kamera, ya kan? Setelah itu beberapa menit kemudian makan dulu, matikan kameranya sambil makan. Atau keluar, akhirnya nggak ngelihat materinya. Ini apa? Bukan pendidikan kemunafikan. Jadi bagaimana nilai-nilai Rasulullah itu tetap ada di diri kita. Dan kemudian jalur yang ketiga adalah kefakiran. Kefakiran yang paling bagus contohnya sempurna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka ailam fa'aghna, dan kami menemukanmu wahai Muhammad ail itu artinya condong, fakir. Jadi kami menemukanmu wahai Muhammad sebagai sosok yang fakir. Fa'aghna, dan kemudian dijadikan kaya. Nah, kayanya Nabi Muhammad seperti apa? Kayanya Nabi Muhammad itu diberikan 2 gunung mau dijadikan emas, ditolak sama Nabi Muhammad. Ditolak. Nabi Muhammad tidak mau. Tapi orang Indonesia sepertinya ikhlas, diberikan gunung emas disedekahkan. Disedekahkan, ya itu mungkin keikhlasannya orang Indonesia. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda bahwa beliau diberikan mafatihu kunuzil ardi.
Ini salah satu keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan kunci-kunci perbendaharaan dunia. Jadi kunci rezeki itu sudah ada di tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau diambil kapanpun itu beliau bisa. Tapi diambil tidak. Diambil tidak. Maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan apa? Kuncinya di tangan Rasulullah, tapi yang membuka kita dan kita yang ambil, kata Sayyidina Abu Hurairah. Jadi Rasulullah tidak mengambil. Kenapa Rasulullah tidak mengambil? Karena Rasulullah hatinya, lahir dan jasad, lahir dan batin Rasulullah tidak bersama dunia, tapi bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah pernah suatu ketika datang jizyah dari negeri Bahrain. Itu emas, perak, permata memenuhi Masjid Nabawi. Tapi Masjid Nabawi nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kita yang rebutan. Itu memenuhi emas, perak. Dan di hari itu beliau dibawa sisanya tidak lebih dari 10 dirham. 10 dirham, nggak lebih. Ada yang mengatakan 3 dirham, ada yang mengatakan 4 dirham. Itu lupa. Sampai di malam itu Rasulullah tidak bisa tidur, gelisah. Kemudian beliau berpikir, apa ini yang menyebabkan aku gelisah? Kata Rasulullah, oh ternyata saya masih menyimpan 3-4 dirham di rumah, gitu kan? Apa yang dapat, apa ya? Bagaimana Muhammad bisa menghadap kepada Allah sedangkan di rumahnya ada 3-4 dirham? Jadi Rasulullah malu menyimpan harta. Karena seolah-olah Rasulullah itu masih butuh kepada harta, sedangkan Rasulullah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah hari ini kenyang, bisa makan, besok nggak makan, puasa. Itu yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dunia itu bukan nggak di hati Rasulullah, itu di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para guru-guru kami mengajarkan doanya adalah, ya Allah jadikanlah dunia ini di tangan kami dan jangan masukkan dia ke dalam hati kami. Maka Imam Abul Hasan Asyadzili pernah suatu ketika, beliau kaya raya, bisnismen, banyak lahannya, kaya raya, kudanya kuda yang paling bagus di masa itu. Ya kalau sekarang apa, Tesla gitulah. Ya. Bisa nyetir sendiri gitu. Ya Tesla gitu. Mobil-mobil yang mahal itu kuda yang paling bagus. Kemudian pakaian beliau mewah. Nah, suatu ketika ada seorang sufi dengan pakaian yang lusuh lah. Lusuh mengatakan kepada Imam Abul Hasan Asyadzili, tidak ada seorang sufi yang pakaiannya seperti kamu, mewah seperti kamu. Dijawab oleh Imam Abul Hasan Asyadzili, pakaianku mengatakan alhamdulillah, sedangkan pakaian yang kamu pakai mengatakan bersedekahlah kepadaku karena Allah. Artinya minta sedekah, Pak. Jadi pakaian bagus, pakaian lusuh tidak penting. Terkenal, tidak terkenal, nggak penting. Banyak followernya, sedikit followernya tidak penting. Banyak viewernya, sedikit viewernya tidak penting. Ada yang ngomentari, tidak ngomentari, komentar baik, komentar buruk tidak penting. Yang penting adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Abul Hasan Asyadzili mengatakan setiap wali itu memiliki hijab. Hijab itu yang menutupi kewaliannya. Dan hijabku adalah sebab. Hijab yang menutupi kewalianku adalah sebab. Jadi beliau itu berdagang, bertani, punya lahan. Oh kayaknya nyari dunia gitu. Padahal beliau wali. Tapi dunianya di tangannya, tidak masuk ke dalam hati. Gitu. Maka di sini inilah makna kefakiran. Kefakiran itu artinya kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya hamba itu harus tunduk kepada tuannya. Bagaimanapun tuannya harus tunduk. Ini kefakiran. Kefakiran akan melahirkan kesyukuran. Pancarannya itu bersyukur. Pancarannya bersyukur. Jadi kalau kita merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita memiliki harta, maka harta itu milik Allah. Kita tidak memiliki apa-apa. Termasuk ilmu.
Ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memiliki ilmu sedikit pun. Imam Syafi'i pernah suatu ketika beliau sholat di hari itu, beliau lupa Al-Fatihah. Al-Fatihah lupa. Ini ada nggak orang awam yang lupa Al-Fatihah? Nggak ada. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lupa Al-Fatihah. Setelah itu sholat lagi, jadi imam Pak. Sholat lagi, lupa lagi Al-Fatihah. Imam Syafi'i setiap kali ada masalah beliau istikharah. Akhirnya karena ada kejadian yang aneh di hari itu, Imam Syafi'i istikharah. Malamnya langsung dijawab dalam mimpi. Beliau di sidang. Nah ini komplek kejaksaan ya. Ini Imam Syafi'i disidang oleh jaksa. Kemudian jaksanya mengatakan apa? Kamu divonis hukuman mati karena telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i menyekutukan Allah. Menyekutukan dengan siapa? Karena di hari itu Imam Syafi'i merasa memiliki ilmu. Jadi sombong. Saya punya ilmu nih gitu. Saya alim ini. Padahal Imam Syafi'i kalau ngomong saya alim, seluruh dunia mengakui. Ini terdetik di diri Imam Syafi'i bahwa beliau memiliki ilmu. Langsung ditegur. Tegurnya apa? Lupa Al-Fatihah. Lupa Al-Fatihah. Divonis hukuman mati, tiba-tiba datang seseorang, jangan dihukum mati katanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa akan ada dari keturunan Quraisy yang ilmunya akan membumi, dan itu cocok untuk Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Hakimnya mengatakan, ya sudah kalau seperti itu hukumannya dikurangi. Hukumannya adalah Imam Syafi'i harus mencari sosok yang paling hina di daerah tersebut, kemudian didatangi, cium tangan dari orang itu. Itu hukumannya. Imam Syafi'i terbangun, kemudian langsung mengamalkan hukuman tersebut, melaksanakan hukuman tersebut. Dicarinya orang yang buruk tadi, yang paling hina di daerah itu. Kemudian Imam Syafi'i menemukan seperti tukang sampah. Orang tukang sampah lusuh. Diambil, beliau salam, assalamualaikum. Setelah assalamualaikum diambil tangannya, tapi orang tadi menarik tangannya. Setelah menarik tangannya, Imam Syafi'i ditampar. Setelah ditampar, orang tadi mengatakan apa? Kamu tahu Syafi'i siapa aku? Saya tidak tahu. Aku adalah hakim yang memberikan keringanan kepadamu tadi malam. Ayo, berapa orang di antara kita yang merendahkan pekerjaan tukang sampah? Kita tidak tahu. Bisa jadi dia hamba soleh yang kalau kita berbuat baik kepada dia, dia akan mendoakan kita dan doa dia yang terkabul. Ini Imam Syafi'i ditegur. Imam Syafi'i ditegur. Ini kefakiran. Kalau kita sudah merasa fakir kepada Allah, apapun yang kita miliki, nikmat ataupun ujian dari Allah, kita syukuri. Maka makom kesyukuran itu nggak ada yang tidak perlu disyukuri di dunia ini. Bahkan musibah corona kita syukuri. Kalau sudah disyukuri, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut kepada kita. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau yang istrinya masih satu, itu artinya belum bersyukur, karena belum ditambah. Ini canda saja. Karena apa? Ini Allah meminta kita untuk bersyukur. Maknanya bukan berarti istrinya nambah gitu, bukan. Bisa jadi istrinya satu sama dengan 10. Karena kesyukuran kita. Jadi ini penghambaan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah jalur cinta. Jalur cinta ini adalah jalur yang paling cepat dan jalur yang paling tinggi sekali kedudukannya. Tinggi sekali kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian di sini artinya sahabat ketika itu. Sahabat tidak ada, tabi'in sampai kepada kita. Artinya seluruh umat. Jika kalian
mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dasarnya kecintaan. Dasarnya kecintaan. Coba kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dasarnya cinta. Dasarnya cinta. Nah, kalau sudah cinta ini beda-beda standarnya, gitu kan? Beda-beda standarnya. Gitu. Jadi kita masing-masing memiliki hubungan privasi dengan istri kita yang tidak mungkin kita umbar, baik itu hubungan jasmani ataupun hubungan rohani. Tidak mungkin kita umbar. Kita memiliki rahasia itu. Karena mengikuti Rasulullah yaitu dengan menikah, artinya halal. Gitu kan? Lagu-lagu yang mendesah-desah, yang lagu syair-syairnya merayu, mengajak ke kemaksiatan, kalau kita nyanyikan untuk istri kita dan ketika kita berdua, halal tidak? Halal. Tidak apa-apa itu. Dan itu hubungan privasi. Itu istri. Bagaimana ketika seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa diceritakan. Tidak bisa diceritakan. Hanya bisa untuk konsumsi pribadi. Kalaupun ingin dikonsultasikan, silahkan dikonsultasikan kepada spesialisnya, yaitu sahabat ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tabiin kepada sahabat, dan terus seperti itu. Artinya kita belajar mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang dari sosok yang sudah mewarisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini cinta. Ini cinta. Dan cinta itu tidak bisa dijelaskan. Rasa. Para ulama mengatakan man dzaqa araf wa man arafa i'taraf. Barang siapa yang sudah merasakan pernikahan, araf, maka dia sudah tahu nikmatnya pernikahan. Wa man arafa i'taraf. Barang siapa yang mengetahui, maka dia akan mengakui. Bagaimana kalau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hubungannya kalau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka ini cinta. Cinta adalah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buah dari cinta ini adalah benci kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dunia. Dunia ini sudah nggak ada. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih kunci dunia, dikasihkan ke sahabat yang buka, tapi diajarin bukanya. Kamu secukupnya ya, bayar zakat ya, sedekah ya, dibagikan ilmunya ya, saling membantu ya. Artinya dunia itu di tangan. Dunia itu di tangan. Ini adalah cinta. Maka sebenarnya 4 jalan ini amat sangat luas sekali. Kalau dibahas bisa panjang, apalagi kalau sudah diceritakan kisah-kisah para ulama, di mana itu akan membutuhkan waktu dan proses. Dan setiap kita memiliki jalur kita masing-masing, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yang pastinya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, itu murni dari diri Al-Fakir, karena Al-Fakir bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang setannya sudah masuk Islam. Di sini setannya masih tetap setan yang kadang membisikkan, gitu kan? Belum tentu. Dan saya juga belum bisa membedakan antara bisikan setan dengan bisikan malaikat, gitu kan? Itu juga butuh latihan. Bagaimana mengetahuinya? Kan, maka kita harus terus berintrospeksi diri, dan apabila ada yang bisa dimanfaatkan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kami di sini hanya belajar kontrol C, yaitu copy. Ya, di komputer itu kontrol C, copy. Kan megang mouse kontrol copy, gitu kan. Setelah diblok kata-katanya di copy. Setelah di copy kemudian kontrol V, yaitu paste. Kita pas ke sini. Jadi tugas kita hanya copy paste dari orang-orang sebelum kita dan ujungnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh Pak, tapi ininya dimatikan dulu Pak ya.